Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kebahagiaan dan sukacita Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Mari sama-sama kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dia Raja dan Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mengawali, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami menyadari betapa lemahnya kehidupan kami tanpa Engkau, betapa tidak berdayanya hidup kami tanpa Engkau ya Tuhan. Kami rindu terus melipatkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan yang pasti. Biarlah Tuhan setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, ketika kami memuji Engkau, menyembah kepadamu Tuhan, kehadiran-Mu nyatakan dalam setiap pribadi di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi semua para pelayan Tuhan yang melayani dengan kuasa urapan daripada Allah yang Maha Tinggi. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Amin. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati
Amin, haleluya. Saudara, kita menikmati kuasa Tuhan, menikmati kasih-Nya, karena Dia Tuhan yang sangat besar kuasanya. Haleluya. Yeah. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, menghancurkan segala musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup Tuhan menghancurkan segala kelemahan kami. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar
kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti hidup dalam keamanan yang luar biasa. Tuhan menjadi kekuatan kita, menara keselamatan kita. Amin. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku, Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Engkau perlindungan kami Tuhan, Engkau keselamatan kami. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Oh, Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Sekali lagi kita menjadi aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus, Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya padamu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau terus menyembah kepada-Mu ya Bapa.
Karena Engkau yang menjamin kehidupan kami Bapa. Tinggal dekat dengan Engkau ya Bapa. Dan kami sungguh merindukan Engkau menjamah kehidupan kami Tuhan. Amin, haleluya. Jesus, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari naik dengan segenap hati, penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu Tuhan, kuasa hadirat-Mu menjamah kami umat-Mu Tuhan, melepaskan kelemahan kami Bapa. Oh, kami rindu Tuhan, tenggelam terus dalam hadirat-Mu. Oh, Rabatana Yase, Hirala Barara Bayasa, Rakata Bayasana Yasu, menyembah-Mu Tuhan. Dialah yang nambah kuasa kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan. Kami rindu mengalami kuasa kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami menikmati-Mu Bapa, kami menikmati kasih setia-Mu, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Oh, pemulihan, pemulihan kesembuhan, kekuatan dari-Mu. Ya karabara bara bara bayaso, ini beketana ya sarara patanu ya, herala bayasa. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait. Saya mengundang hamba-Nya dan ku menyampaikan isi hati Tuhan, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, oh Bapa, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, oh God. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarkan kami bukan hanya menyanyi mengenai hadirat-Mu, Udahlah barada. tetapi biarkan sungguh-sungguh hadirat-Mu akan memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Kami senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu dan membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Amin. Haleluya. Malam hari ini kami rindu isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami, dan biarkan firman menjadi pelita bagi langkah-langkah kami.
Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin. Kita sudah mendengar atau melihat sebuah janji Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ini mengenai doa, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan perhatikan ya, ketika kita berdoa, menjumpai Bapa di tempat yang tersembunyi, lihat, maka Bapa melihat dari tempat yang tersembunyi itu dan akan membalas atau mengupahi kehidupan kita. Ada sebuah janji yang besar. Orang-orang yang mau menghampiri Tuhan di tempat yang rahasia itu, maka Allah akan menyatakan anugerahnya, upahnya, membalas kepada kehidupan kita. Kita sudah belajar kemarin bahwa doa adalah sebuah tempat. Tempat untuk kita melihat hadirat dan kemuliaan Allah. Sebuah tempat di mana kita mengenal Allah. Sebuah tempat di mana kita mengambil kuasa Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, malam hari ini kita akan beranjak ke bagian yang keempat. Tempat doa itu adalah tempat apa? Yang keempat, doa adalah sebuah tempat di mana kita berpartisipasi dalam aktivitas rohani. Sekali lagi saya ulang, doa adalah sebuah tempat di mana kita berpartisipasi dalam aktivitas rohani. Saudara, ketika kita berdoa, kita sedang ikut di dalam rencana Tuhan. Ketika kita sedang berdoa, kita ikut apa yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita. Karena ketika kita mulai berdoa, kita sedang membangun sebuah lingkungan rohani di mana Allah itu bisa bekerja. Dan yang menyedihkan, seringkali gereja tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sehingga kegelapan rohani telah membuat pekat bumi ini. Saudara, kita mesti betul-betul sadar bahwa generasi kita ini kurang kedalaman rohani yang dihasilkan oleh sebuah kehidupan doa. Saya tidak tahu ya, seorang bernama Leonard Ravenfield. Satu saat ketika dia rindu sesuatu pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka ketika dia mengevaluasi dirinya, dia merasa dia adalah orang yang kurang berdoa. Saya tidak tahu ketika sudah mengevaluasi mengenai kehidupanmu, mengenai pekerjaanmu, mengenai rumah tanggamu, mengenai apapun dalam kehidupanmu. Adakah evaluasi itu akhirnya menemukan bahwa masalah di dalam kehidupan kita itu sebetulnya kurang doa. Saya tidak tahu apakah pernah. Misalnya sudah bermasalah dengan kesehatan misalnya ya. Kok asam lambung ini dari tahun ke tahun tetap aja. Apakah pernah berpikir atau Roh Kudus berbicara, itu karena kamu kurang doa? Saya tidak tahu, nanti kita akan belajar. Atau sudah mengalami masalah apa saja, saya tidak tahu. Pergumulan ekonomi, masalah rumah tangga yang mungkin tidak pernah, seperti tidak ada ujungnya. Leonard Ravenfield ketika dia merasa kekristenan dia kok seperti mentok, dia akhirnya ketemu jawabannya, dia kurang berdoa. Dan sekali lagi, kita harus mengakui kadang-kadang. Kenapa apa yang dialami oleh gereja mula-mula, kenapa kenapa tidak bisa seperti di copy paste di zaman sekarang bisa terjadi? Kenapa Elia begitu luar biasa? Coba saya lihat ya, itu semuanya hanya ukurannya di dalam doa.
Jemaat mula-mula itu ketika mereka rindu pekerjaan Roh Kudus, mereka menanti di dalam doa-doa. Kehidupan mereka penuh dengan doa. Elia bagaimana penuh dengan kuasa, dia mulai berdoa. Nah, bagi pengkhotbah-pengkhotbah, saudara, kita perlu berdoa. Ya, ini semua yang ambil bagian dalam acara WAH ya, dengarkan saya. Semua pengkhotbah ini, kita harus berdoa pada tingkat di mana kita rindu khotbah kita itu bisa mengubahkan kok seseorang. Dan itu bukan karena pengetahuan Alkitab kita. Itu perlu kedalaman doa. Seorang bernama Maldonado berkata begini. Kedalaman kehidupan doa kita akan menentukan kedalaman pesan khotbah-khotbah kita. Saya menganggap bahwa waktu doa saya adalah waktu yang sangat penting. Waktu yang saya pakai untuk berkhotbah tidak akan pernah menjadi lebih penting daripada waktu doa saya. Saya tidak tahu. Ketika saudara ada bagian untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, mana yang lebih penting? Waktu doa atau waktu khotbahnya? Tetapi Maldonado berkata, saya menganggap waktu doa saya itu sangat penting. Dan waktu khotbah saya tidak akan pernah menjadi lebih penting daripada waktu saya berdoa. Karena saya tahu doa akan membangkitkan aktivitas rohani yang akan saya lepaskan pada waktu saya berdoa. Saya tidak bisa berkhotbah hanya berdasarkan pengetahuan Alkitab. Untuk menghasilkan kegerakan supranatural, kita harus membawa aktivitas rohani pada waktu kita berkhotbah. Jadi kadang ya saudara, kadang kan pengkhotbah ini merasa kita tidak kurang-kurang ngomong untuk ngajari jemaat. Tapi kadang merasa jemaat kok tidak berubah-berubah. Ayo jangan salahkan jemaatnya ya. Kedalaman pengkhotbah menentukan perubahan terjadi lewat pesan-pesan khotbahnya. Jadi saya harap semua yang ambil bagian dalam acara WAH lebih dalam doa supaya pesan-pesan kita bukan hanya baik tetapi bisa ubahkan. Karena kita tahu doa-doa akan menimbulkan aktivitas rohani yang akan membawa kuasa Tuhan ketika kita melayani. Amin. Ya. Yang kedua, untuk sekarang yang kelima. Doa adalah tempat di mana kita memperoleh otoritas rohani. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima yang namanya otoritas rohani. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi sekali lagi, waktu kita percaya kepada Yesus, semua orang diberi otoritas rohani. Tetapi sekali lagi, penggunaan otoritas itu hanya bisa sah kalau saudara dan saya memelihara hubungan dengan Bapa Surgawi. Ya, jadi Yamson perlu tahu bahwa waktu kamu percaya Yesus, engkau bukan hanya bisa diberkati pekerjaan, tetapi Allah memberikan otoritas rohani kepadamu. Kalau sudah baca Alkitab, diberikan kuasa atas yang sakit, diberikan kuasa atas ural berudak, diberikan kuasa atas semuanya. Bahkan apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu otoritas yang besar. Nah, tetapi sekali lagi, ulang lagi, otoritas itu hanya menjadi sah ketika kita punya persekutuan dengan Bapa di surga. Nah, untuk alasan ini ya saudara, saya balik. Kalau doa-doamu lemah, apa yang akan terjadi? Kalau doa-doa kita menjadi lemah, maka otoritasmu menjadi lemah.
Dan ketika otoritasmu menjadi lemah, maka engkau akan kehilangan wilayah yang seharusnya sudah menjadi bagianmu yang sedang kau menangkan atas pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kalau saya berbicara mengenai otoritas, jangan hanya berpikir mengenai pelayanan. Coba saudara melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Untuk berusaha pun perlu otoritas. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Tetapi kamu harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Coba saudara lihat. Kita bisa bekerja, kita bisa membanting tulang. Coba ayat yang sebelumnya, coba lihat ayat yang ke-17. Bukan kekuatan tangan kita yang membuat kita bisa memperoleh kekayaan. Bukan kehebatan kita, tidak. Tetapi bergantung otoritas. Dan sekali lagi otoritas bergantung apa? Kekuatan doamu. Kekuatan doa akan membawa kita bertambah otoritasnya. Nah, kalau kita sedang mengadakan pelayanan, mengusir setan atau apa di dalam nama Yesus, itu bukan karena suaranya keras atau karena kita kasar. Kadang sudah keras, kita pernah ya pelayanan bersama-sama. Itu diinjek pun, dibengok-bengok kadang ya. Bukan karena bengoknya atau kita pakai kekerasan setan itu bisa keluar. Kadang sudah pakai kekuatan tenaga kita tidak keluar-keluar. Nah, itu karena setiap tingkatan otoritas itu menentukan tingkatan kemampuan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk kita terus bertumbuh dalam kekuatan doa. Supaya ada otoritas Tuhan. Doa adalah tempat di mana kita mempunyai otoritas yang lebih tinggi untuk menghadapi roh-roh jahat yang lebih tinggi juga. Jadi ya saudara, kalau jangan pokoknya bondo nama Yesus. Terus mengusir setan atau bondo lagu, bawa bondo gitar, nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Kalau tiap-tiap hari tidak membangun kekuatan doamu. Sudah pernah baca ya di Alkitab ya. Ada orang yang iblisnya mengejar dia. Saya pernah dapat cerita ya, di sebuah gereja yang besar. Itu ada orang yang kerasukan naik ke mimbar. Mengejar pendeta yang baru khotbah. Coba bisa bayangkan. Dan itu ditengking dalam nama Yesus malah diejek, malah dikejar, malah lari itu pendeta yang mengusir dalam nama Yesus. Jadi tidak bisa hanya bodoh nama Yesus atau bodoh nyanyi. Kita mesti punya kekuatan doa. Kekuatan doa yang kita bangun tiap-tiap hari akan membawa kita dalam tingkat otoritas. Dan otoritas akan memberikan kita kepercayaan untuk Tuhan mempercayakan wilayah pelayanan yang lebih luas. Amin. Itu bukan karena jam terbang, itu bukan karena organisasi atau apapun. Itu karena kedalaman doa-doa kita. Oleh sebab itu mari kita bayar kehidupan doa itu. Untuk kita dipercaya Tuhan suatu otoritas yang lebih tinggi tiap-tiap hari. Saudara, orang percaya tanpa otoritas rohani akan menjadi mangsa empuk setan. Entah saudara pelayan Tuhan, entah saya pengkhotbah, entah saya pendeta. Setan tidak lihat gelar pendeta dan jadi takut. Itu semua diukur dalam tingkat otoritas rohani. Itu bukan karena ini pendeta besar jemaahnya ribuan setan takut, tidak. Itu sekali lagi ukurannya otoritas rohani. Oleh sebab itu mari saudara,
kita terus membangun. Musuh itu selalu datang dan menindas. Dia rindu kita kehilangan otoritas itu. Makanya dia paling suka. Saya tahu ya, iblis itu kalau dia mau bekerja, yang dia serang apanya? Di mana medan pertempurannya? Hah? Di pikiran ya. Siapa yang merasa bahwa doa itu penting? Hah? Sehingga kita tidak boleh doa sembarangan misalnya. Harus bangun lebih pagi. Harus tidur lebih awal supaya bisa bangun pagi. Atau iblis menang di dalam pikiran, wes tidak usah doa, wes pokok melayani, kan wes cukup. Wes tidak usah nemen-nemen sembahyang, kok tambah ngantuk kan. Gitu kan. Tapi lihat ya saudara, saya rindu di dalam pikiran kita betul sadar. Aku kalau tidak punya otoritas rohani akan jadi mainan iblis. Sebab aku perlu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Supaya otoritas rohani yang Allah sudah berikan kepada kehidupan kita itu menjadi sah. Amin. Amin. Sekarang yang terakhir, senang ya kalau yang terakhir. Doa adalah tempat di mana kita bisa tunduk kepada ketuhanan Tuhan. Apakah saudara tahu apa yang terjadi kalau saudara tidak berdoa 3 hari? Tahu ya Bes? Ya Bes tahu enggak? Kalau tidak makan 3 hari apa yang terjadi? Hah? Bukan lemes, itu mungkin masuk UGD ya. Nah sekarang saya mau tanya, pernah enggak? Apa yang terjadi kepada Yabes kalau tidak doa 3 hari? Oh saya sudah pernah coba Pak, jangankan 3 hari. Sebulan loh saya enggak apa-apa Pak. Atau begitu? Gimana? Sudah pernah coba enggak? Saya loh Pak, aman-aman saja. Asal ada uang bayaran lancar. Seminggu tidak berdoa juga enggak apa-apa Pak. Asal doa makan tetap tidak keselak. Gitu. Atau begitu saudara? Saya mau tanya, kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Salah satu ya saudara, yang terbesar di dalam doa karena keinginan kita, pikiran kita tidak sama dengan keinginan dan pikiran Tuhan. Firman Tuhan berkata jalan Tuhan dari jalan kita itu seperti langit dari bumi. Tidak cocok pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Tidak sama keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau keinginan Tuhan tidak cocok dengan keinginan kita. Dan kalau kita tidak berdoa, saya mau tanya, yang kita lakukan keinginan sama? Maka yang kita lakukan adalah keinginan kita sendiri. Dan saya mau tanya, kalau kita terus melakukan keinginan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita kehilangan otoritas rohani dan gampang dicaplok oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Karena kuasa dan otoritas kita akan peroleh lewat ketundukan kita kepada Tuhan. Semakin engkau taat, semakin engkau tunduk kepada Tuhan, semakin kuasa dan otoritas itu bekerja di dalam kehidupanmu. Dan engkau tidak bisa tunduk kepada Tuhan tanpa doa. Coba saya lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. 42. Kurang 2-nya. Lukas 22 ayat 42. Ini 4 ini. 42. Kasih dia 2. Lukas 42 tidak ada? Ya Lukas 22 lah, ini betul. Ya. Hah? Ya. Bukan salah ya Bes, itu ada error di multimedianya, alatnya. Ya Bapak, jikalau engkau mau,
ambil cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saya mau tanya, saudara. Bapa itu punya keinginan Yesus minum cawan. Ya. Yesus punya keinginan kalau boleh dia tidak kepingin minum. Saya mau tanya, saudara kepingin tidak doa pagi? Tidak kepingin ya. Tapi Bapak kepingin. Kan itu sering gitu. Saudara suka enggak puasa? Enggak suka. Tapi Bapak kepingin saudara puasa. Nah gimana kalau gitu? Sama. Yesus punya keinginan kalau boleh enggak minum. Tapi Bapak punya keinginan untuk Yesus minum. Nah bagaimana caranya supaya keinginan Bapak dan keinginan Yesus yang tidak cocok ini, Yesus tetap melakukan kehendak Bapa, bukan apa yang dia ingin. Coba saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-44. Matius 26 ayat yang ke-44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini doa, kalau saya baca keseluruhan ayat-ayat ini. Doa yang sampai menghasilkan keringat darah. Didoakan sampai 3 kali. Didoakan dengan serius. Jadi Yesus berdoa serius bukan supaya hal-hal yang lain. Dia berdoa serius supaya dia melakukan yang Bapa kepingin dan bukan apa yang dia kepingin. Dan kita perlu belajar berdoa seperti ini ya saudara. Dan lewat doa-doa. Kan ada ayat juga yang berkata, roh itu penurut, tapi daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu kasih kekuatan di dalam roh. Kasih makanan rohani di dalam roh kita. Lewat doa, doa berbahasa roh, lewat persekutuan dengan Tuhan. Terus dibangun kehidupan rohani kita. Supaya akhirnya bisa menang dari semua kelemahan-kelemahan secara daging. Dan Yesus melakukannya. Saya rindu kita sama-sama belajar ya saudara. Tiap-tiap hari bukan melakukan apa yang kita mau. Tapi belajar melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau banyak yang tidak cocok keinginan Tuhan dan keinginan kita. Lewat doa-doa kita berkemenangan. Tidak menuruti keinginan kita. Tapi menuruti keinginan Bapa. Dan sekali lagi. Saat saudara tunduk. Saat saudara taat kepada Tuhan. Otoritas dan kuasa Tuhan itu bertambah-tambah di dalam kehidupanmu. Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan lari. Lihat orang-orang yang tunduk kepada Tuhan dan melawan kepada Dia. Jadi saya harap 3 hal ini kita sama-sama belajar. Doa adalah tempat di mana kita berpartisipasi dalam aktivitas rohani. Dia membuka ruang untuk Allah bekerja. Jangan hanya melayani, tapi bangunlah sebuah kehidupan doa. Sehingga ketika kita melayani, kita seperti membiarkan Allah itu bekerja lewat pelayanan-pelayanan kita. Saya rindu semua pelayan-pelayan praise and worship punya kerinduan. 1 kali kita melayani, kita main alat musik, kita ngedrum, kita mainkan gitar. Itu ada kuasa Tuhan yang bisa mengusir setan-setan. Saya juga rindu saat saya berkhotbah, ada yang sakit disembuhkan. Kathleen Kuhlman itu setiap kali dia berkhotbah, ada orang tanpa didoakan, ada yang sembuh, yang buta melihat. Kenapa? Ada kuasa. Itu dilakukan bukan karena dia mempersiapkan khotbah, bagaimana berkhotbah yang baik. Mempersiapkan khotbah yang baik itu harus, tetapi kita jangan lupa bahwa kita perlu waktu doa itu penting. Lebih penting daripada waktu khotbahnya sendiri.
Kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini ya saudara, saya percaya kita akan dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Jadi waktu pelayanan kita itu tidak lebih penting daripada waktu doa-doa kita. Semua pelayan-pelayan bilang amin. Nah, ya. Mulai besok bangun pagi di rumah masing-masing doa ya. Doa adalah tempat di mana kita memperoleh otoritas rohani. Dan doa adalah sebuah tempat di mana kita bisa nurut kepada Tuhan. Amin. Saya rindu semua yang mendengar akan tunduk kepada Allah. Dipercayakan otoritas yang besar. Saudara akan melihat aktivitas-aktivitas rohani mulai bekerja dengan luar biasa lewat kehidupanmu bagi orang-orang yang mau belajar sungguh-sungguh berdoa seperti Elia. Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh sudah berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, jadikan aku rumah doamu, supaya lewat kehidupan kita banyak orang boleh diselamatkan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari menjadi doa kita kepada Tuhan. Jadikan aku rumah doa, jadikan aku Tuhan berjanji, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Saudara, pernah dengar ayat ini? Tahu janji ini? Itu artinya wilayah otoritas kita akan semakin diperbesar oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi itu bergantung kepada kehidupan doamu, tergantung pada persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau engkau mau melihat pelayanan yang lebih besar, kalau engkau mau melihat pekerjaan yang lebih besar, kalau engkau melihat semua yang lebih besar, itu perlu otoritas yang lebih besar. Dan otoritas yang lebih besar itu perlu bangunan kehidupan doa yang lebih tinggi. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk kehidupan doamu semakin bertumbuh. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau rindu kami menjadi kepala. Engkau rindu kami akan terus naik dan tidak pernah turun. Kami percaya Engkau memberikan kami otoritas rohani. Dan kami rindu otoritas itu semakin hari semakin besar. Sampai kami melihat kota ini diselamatkan.
Sampai kami melihat bangsa ini dimenangkan. Dan kami percaya Engkau sedang berbicara kepada kehidupan kami. Untuk kami masuk dalam kedalaman rohani dalam kehidupan doa. Hamba berdoa, menyerahkan kehidupan hamba. Dan semua yang mendengarkan firman ini. Biarkan bukan hanya kami dengar, tetapi semuanya akan memperdalam kehidupan doa. Semakin bertumbuh seperti Elia, manusia biasa. Tapi terus berusaha untuk sungguh-sungguh berdoa. Biarkan semuanya mencontoh kehidupan Elia. Dan kami boleh penuh dengan kuasa, otoritas, dan aktivitas-aktivitas rohani akan mulai bekerja dengan luar biasa. Kami hamba-hambamu ya Bapa, jangan biarkan pelayanan kami biasa-biasa. Tapi kami rindu melihat kemuliaan-Mu di dalam pelayanan kami. Satu bimbinglah kami untuk masuk di dalam doa-doa yang lebih dalam. Terima kasih ya Bapa, kami percaya. Semua yang mengambil keputusan untuk taat kepada firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih untuk malam yang indah ini. Mari angkat tanganmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.